Nabi Ayub adalah seorang yang sangat penyabar, sehingga kesabarannya patut diteladani. Pada saat sakit, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada surat Al-Anbiya ayat 83-84 mengatakan bahwa ketika Allah menimpakan cobaan kepada Ayub alaihissalam dengan melenyapkan keluarganya, harta benda, dan anak-anaknya, sehingga Ayub tidak memiliki sesuatu pun lagi, Ayub berzikir kepada Allah dengan baik. Dalam doanya, ia mengatakan, "Aku memujimu, wahai Tuhan semua makhluk. Engkau telah memberiku dengan pemberian yang baik, Engkau telah memberiku harta benda dan anak. Sehingga tiada suatu ruang pun dalam kalbuku melainkan disibukkan olehnya. Lalu Engkau mengambil kesemuanya dariku dan Engkau kosongkan hatiku, sehingga tiada sesuatu pun yang menghalang-halangi antara aku dan Engkau untuk berzikir mengingat-Mu. Seandainya musuhku si iblis itu mengetahui apa yang aku perbuat, tentulah dia akan dengki kepadaku." Mendengar hal tersebut, maka iblis menjadi marah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam dan musibah yang menimpanya sebagai cobaan untuk dirinya. Musibah itu menimpa harta benda, anak-anaknya, juga tubuhnya. Nabi Ayub adalah seorang yang memiliki banyak ternak dan lahan pertanian. Ia pun memiliki banyak anak serta tempat-tempat tinggal yang menyenangkan. Maka Allah menguji Ayub dengan menimpakan bencana kepada semua miliknya itu. Semuanya lenyap tiada tersisa. Kemudian cobaan ditimpakan pula kepada jasad atau tubuh Ayub sendiri. Menurut suatu pendapat, penyakit yang menimpanya adalah penyakit lepra yang mengenai sekujur tubuhnya, sehingga tiada suatu bagian pun dari anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit ini, kecuali hati dan lisannya yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan ini membuat orang-orang tidak mau sekedudukan dengan Ayub, maka Ayub tinggal terpencil menyendiri di pinggir kota tempat tinggalnya. Tiada seorang manusia pun yang mau datang kepadanya selain dari istrinya yang bertugas merawatnya dan mengurusi keperluannya. Menurut suatu pendapat, istri Nabi Ayub jatuh miskin, lalu ia bekerja menjadi pelayan bagi orang lain yang hasilnya ia gunakan untuk keperluan suaminya. Menurut suatu riwayat, Nabi Ayub mengalami cobaan ini dalam masa yang sangat lama. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat keadaan Ayub sedemikian parahnya. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam dicoba selama 7 tahun lebih beberapa bulan dalam keadaan terbaring di tempat pembuangan sampah kaum Bani Israel. Lalu Allah membebaskannya dari cobaan itu dan memberinya pahala yang besar serta memujinya dengan pujian yang baik. Selama itu Ayub dirawat oleh istrinya yang selalu mendatanginya dengan membawa abu. Setelah sakit Ayub cukup lama, istrinya berkata kepadanya, "Hai Ayub, sekiranya kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk kesembuhanmu, tentu Dia akan melenyapkan penyakitmu ini." Nabi Ayub menjawab, "Saya telah menjalani masa hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat. Masa itu sebentar, maka sudah sepantasnya bagiku bersabar demi karena Allah selama 70 tahun. Maka istrinya merasa terkejut dan mengeluh mendapat jawaban tersebut, lalu ia pergi. Suatu ketika, iblis pergi menemui 2 orang sahabat karib Ayub, keduanya bersaudara. Ketika iblis telah sampai pada keduanya, iblis mengatakan, "Saudara kalian berdua yang bernama Ayub sedang mengalami banyak cobaan. Maka datanglah kalian berdua kepadanya seraya membesuknya.
dan bawalah besertamu minuman ini. Sesungguhnya minuman ini berasal dari Hamr negeri kalian. Jika dia mau meminumnya, tentulah ia akan sembuh dari penyakitnya." Kedua lelaki itu lalu datang menjenguk Ayub. Ketika keduanya melihat keadaan Ayub, maka keduanya menangis dan Ayub bertanya, "Siapakah kalian?" Keduanya menjawab, "Saya adalah Anu dan Fulan." Keduanya berkata, "Hai Ayub, barangkali kamu menyembunyikan sesuatu, lalu menampakkan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah mengujimu dengan cobaan ini." Maka Ayub menunjukkan pandangannya ke langit, lalu berkata, "Dia mengetahui saya tidak menyembunyikan sesuatu di balik apa yang saya lahirkan, tetapi Tuhanku sengaja sedang mengujiku untuk Dia lihat apakah saya bersabar ataukah mengeluh tidak sabar." Lalu keduanya berkata, "Hai Ayub, minumlah khamr yang kami bawa ini, karena sesungguhnya jika kamu meminum sebagian darinya, tentulah kamu akan sembuh." Ayub marah dan berkata, "Rupanya si busuk iblis itu telah datang kepada kalian berdua dan menganjurkan agar menyampaikan ini. Kalian haram berbicara denganku, begitu pula makanan dan minuman kalian haram bagiku." Lalu keduanya pergi meninggalkan Ayub.